Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Handoyo. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Timur dari Prodi Teknik Informatika semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah Logika Informatika dengan Bapak dosen pengampu Rukin Sudarwanto SPD MTI. Dan kemudian di sini juga saya akan mempresentasikan tentang beberapa hal materi. Yang pertama, logika proposisi. Terus yang kedua, penghubung proposisi. Yang pertama ada logika proposisi. Logika proposisi terdiri dua kata, yaitu adalah logika dan juga proposisi. Yang mana logika sendiri dan proposisi mempunyai arti sendiri. Logika adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan yang mempelajari cara berpikir yang benar, tepat, dan teratur, yang kemudian disampaikan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sedangkan proposisi sendiri adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh, yang bersifat mutlak, pasti benar atau pasti salah, tetapi tidak keduanya. Contoh yang pertama yaitu adalah Bali memiliki sebutan Pulau Dewata. Benar, karena memang benar adanya Pulau Bali memiliki sebutan Pulau Dewata. Contoh yang kedua yaitu adalah 8 kali 12 sama dengan 90. Salah, karena 8 kali 12 adalah 96. Kemudian materi yang kedua, penghubung proposisi. Penghubung proposisi terbagi menjadi berbagai macam bagian. Yang pertama, operator presidensi. Presidensi suatu operator yang mampu memberikan metode-metode yang menghasilkan ekspresi-ekspresi dari semua operator-operator matematika, atau bisa disebut juga operator-operator penghubung. Misalnya, lingkaran. Lingkaran mempunyai simbol seperti ini. Konjungsi seperti V terbalik, disjungsi seperti V, dan implikasi seperti ini simbolnya, dan juga biimplikasi seperti ini simbolnya. Yang selanjutnya itu adalah tautologi. Tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk setiap variabel yang kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi tunggal. Kemudian yang selanjutnya, contohnya. Jadi contohnya yaitu adalah jika Rizky pergi kuliah, maka Putra juga pergi kuliah. Jika Siska tidur, maka Putra pergi kuliah. Nah, dengan demikian, jika Rizky pergi kuliah atau Siska tidur, maka Putra pergi kuliah. Nah, diubah ke variabel proposisi. Rizky pergi kuliah, itu yang A. Yang B, Putra pergi kuliah. C, Siska tidur. Kemudian diubah lagi menjadi ekspresi logika yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan. Ekspresi logika 1 dan 2 adalah premis-premis, sedangkan ekspresi logika kedua adalah kesimpulan. Ya, jadi ekspresi A ke B adalah premis, ekspresi C ke B adalah premis, kemudian ekspresi A ke implikasi A implikasi C ke B adalah kesimpulan. Maka sekarang dapat ditulis A ke B disjungsi, A ke B disjungsi, C ke B ke A implikasi C ke B. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu proposisi majemuk dengan nilai kebenaran selalu salah untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari proposisi tunggal yang membentuknya. Contoh, Pratiwi seorang mahasiswa dan bukan mahasiswa. Pernyataan ini selalu bernilai salah, tidak tergantung pada nilai kebenaran tadi. Pratiwi seorang mahasiswa maupun Pratiwi bukan mahasiswa. Jadi, jika R Pratiwi mahasiswa, maka ingkar R Pratiwi bukan mahasiswa, maka pernyataan tersebut berbentuk R ingkar R. Yang selanjutnya itu adalah
kontingensi merupakan sebuah statement dari operator presidensi yang menghasilkan beberapa yang tidak masuk dalam tautologi maupun kontradiksi. Kenapa? Karena pernyataan yang ditimbulkan menghasilkan benar dan salah di setiap premisnya. Kemudian inverse adalah pembalikan suatu susunan dari suatu susunan yang lazim. Pernyataan ingkar P sama dengan lebih dari ingkar Q. Disebut juga inverse dari P sama dengan lebih dari Q. Nah, yang selanjutnya yang D, converse. Converse adalah perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain. Pernyataan Q sama dengan lebih dari Q. Converse adalah perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain. Pernyataan Q sama dengan lebih dari P disebut converse dari P lebih dari P sama dengan lebih dari Q. Oke, yang selanjutnya kontrapositif. Kontrapositif adalah gabungan antara converse, kebalikan dari pernyataan infleksi, dan inverse, negasi dari pernyataan infleksi. Nah, kemudian proposisi ekuivalen adalah pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan antara antecedent dan konsekuen. Proposisi ekuivalen dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A, equivalent kausalitas, yaitu adalah pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan berupa sebab akibat. Kemudian equivalent definisional, yaitu pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan berupa pembatasan arti. Yang ketiga, equivalent analitik, yaitu pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan berbentuk penguraian arti. Contohnya dari proposisi equivalent, apabila ukuran keempat sisi suatu kotak sama panjang, maka kotak itu bujur sangkar. Rumus tersebut dapat juga dibalik nih. Apabila kotak itu bujur sangkar, maka ukuran keempat sisi suatu kotak sama panjang. Nah, seperti itu contoh dari equivalent analitik. Yang selanjutnya, proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Contoh, Budi adalah seorang sarjana hukum dan seorang sosiologi. Dirumuskan dengan bentuk P dan Q. Kemudian ekspresi logika atau logical expression adalah proposisi yang dibangun dengan variabel logika yang berasal dari pernyataan atau argumen. Kemudian skema adalah salah satu sistem rencana atau struktur yang digunakan dalam sebuah kalimat yang bersifat konseptual. Nah, itu dari skema. Kemudian selesai. Terima kasih. Demikian dari saya yang menjelaskan tentang beberapa materi logika proposisi dan juga penghubung proposisi yang ada di mata kuliah logika informatika. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya pribadi Budi Handoyo mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kesalahan kata ataupun kurang dalam penjelasan mohon kritik membangun untuk saya supaya lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.